bertujuan untuk berbagi rahasia sehat dan menariknya, bagaimana cara kita berupaya untuk meraih umur panjang yang berkualitas. Untuk itu, sore hari ini kami datangkan 2 orang pakar di bidangnya. Ada Dr. Edi Kristianto sebagai peneliti herbal dan penemu fermentasi madu hutan. Halo Dr. Edi, apa kabar dok? Sehat selalu Halo ya dok ya? Sony, ya apa kabar baik? Thank you udah di-invite oleh The Big Wine. Terima kasih dok, terima kasih. Nah, ada satu lagi pakar sore hari ini yang akan kami hadirkan. Beliau adalah salah satu master wine di Indonesia yang namanya juga sudah sangat dikenal di dunia wine. Beliau adalah the founding father of Pig Connoisseur. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Bapak Edi Sugiri. Selamat sore Pak. Selamat sore Son. Sore Pak. Apa kabar? Sehat Pak. Alhamdulillah, puji Tuhan. Sehat juga ya Pak ya. Baik, untuk mempersingkat waktu dan pastinya Bapak Ibu semua para peserta di webinar ini juga sudah pada nggak sabar dengan banyak sekali pemaparan yang akan kita berikan oleh kedua pakar ini. Jadi langsung saya akan berikan waktu kepada moderator kita, Ibu Feni. Selamat sore Ibu. Silakan Oke, Ibu. Pak Sony. The time is yours. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat sore teman-teman semua yang sudah gabung pada sore ini. Selamat hari sejuk di Bandung. Begitu dengar Bandung rasanya udah seneng ya, rasanya udah segar. Adem Bu. Jadi selalu ngangenin ya Bandung. Ngangenin selalu Bu Bandung Bu, betul. Iya. Hari ini kita akan menghadirkan 2 pembicara, yaitu Dr. Edi Kristianto, penemu fermentasi madu hutan The Golden Trees Honey Wine. Saya bacakan sedikit tentang siapa ini Dr. Edi. Dr. Edi ini adalah orang yang hiperaktif. Selain jadi dokter, Dr. Edi ini nggak pernah bisa diam. Pasti coba-coba bikin macam-macam deh. Jadi Dr. Edi banyak berkreasi untuk pengusaha-pengusaha UKM, mulai bikin sabun, bikin lilin, bikin apa lagi dok? Sabun, lilin, kemudian macam-macam minuman, ya. Kemudian aneka teh herbal. Jadi nanti kalau teman-teman BNI, siapa tahu ada yang mau kerjasama, yang teman-teman BNI yang di Depik dengan Dr. Edi. Dan terakhir Dr. Edi juga mengkreasikan The Golden Trees Honey Wine, yaitu fermentasi madu hutan, anggur, dan lemon. Yang pada awalnya beliau temukan untuk alasan kesehatan, ya, untuk membantu istrinya yang saat itu adalah penyintas autoimun. Untunglah setelah penelitian 4 tahun ya dok ya, ternyata produk ini saat ini dari mulut ke mulut sudah banyak diketahui tentang manfaatnya untuk teman-teman penyintas autoimun, sehingga membantu meredakan sakit mereka, termasuk juga mempercepat remisi. Nah nanti kita dari Dr. Edi akan mendengarkan pemaparan tentang The Ancient Secret of Longevity ya. Dr. Edi pernah juga belajar khusus tentang antioksidan dan anti-aging ya di Rumah Sakit Tosashimitsu Osaka. Beliau juga adalah peneliti herbal, jadi bermacam-macam tanaman Indonesia dan hasil bumi Indonesia beliau teliti untuk bermanfaat secara ekonomi maupun secara kesehatan. Karena kebetulan beliau adalah juga dokter ya. Dan beliau banyak membantu pasien-pasien autoimun untuk penyembuhan melalui herbal ya. Jadi tidak hanya obat-obatan, tapi juga dibantu dari herbal. Jadi teman-teman yang mungkin punya keluarga atau punya teman-teman yang kebetulan penyintas autoimun, siapa tahu The Golden Trees Honey Wine ini juga berjodoh buat teman-teman untuk kehidupan yang lebih baik ya. Kita tidak berpanjang lebar lagi, saya silakan Dr. Edi Kristianto. Kita sambut Dr. Edi Kristianto untuk presentasi The Ancient Secret of Longevity. Silakan dok. Ya, terima kasih Bu Feni, terima kasih Pak Edi Sugiri dan seluruh tim dari The Big Connoisseur Wine. Satu kehormatan buat saya bisa
bertemu kembali dengan Pak Edi dan teman-teman ya. Dan terima kasih juga untuk dari The Golden Trees Honey Wine di bawah Ibu Evarianti Hutapea yang sudah memproduksi The Golden Trees Honey Wine untuk kita semua. Nah, teman-teman, hari ini saya ingin sharing sedikit selama 30 menit mengenai The Ancient Secret of Longevity ya. Nah, teman-teman, ini adalah satu rahasia yang dari zaman dulu sampai sekarang di mana orang tuh mau awet muda dan sehat gitu ya. Nah, dan sejarah yang tertua untuk penemuan-penemuan mengenai rahasia-rahasia awet muda itu paling tua itu ada di Cina ya. Karena itu saya coba mengangkat apa sih yang terjadi di Cina mulai dari zaman dulu dan terus dipakai hingga sekarang ya. Nah, teman-teman, pencarian rahasia sehat dan panjang umur. Nah, ini topik yang pertama. Nah, jadi kaisar-kaisar Cina dari zaman dulu itu sudah mencari rahasia sehat dan panjang umur. Bahkan banyak juga dari kaisar-kaisar itu mungkin karena hidupnya enak gitu ya, penuh kuasa itu ya, mereka maunya hidup selamanya. Jadi mereka juga gimana caranya supaya kita kok kita lagi, saya bukan kaisar jadi kita, supaya nggak mati gitu ya, menghindari kematian ya. Nah, ada satu kisah yang sangat terkenal ya, yaitu dari kaisar yang namanya Qin Shi Huang ya. Jadi Qin Shi Huang ini adalah pendiri dinasti Qin ya. Sekaligus kaisar pertama Tiongkok yang bersatu ya. Jadi kalau dulu di Tiongkok atau di China itu kaisarnya banyak gitu, terpecah-pecah, tapi kemudian Qin Shi Huang ini kemudian dia yang mempersatukannya menjadi satu ya. Nah, Qin Shi Huang ini meskipun dia tokoh pemersatu, namun kejamnya juga luar biasa gitu waktu itu ya. Qin Shi Huang ini meninggalkan banyak warisan bersejarah yang masih lestari hingga saat ini ya. Nah, kalau teman-teman lihat tembok besar China, nah itu beliau yang membangun. Bukan beliau sih, budak-budaknya yang membangun gitu ya. Itu. Nah, namun di balik reputasinya sebagai penakluk, ia punya ketakutan yang sangat besar. Dia nggak takut sama perang, nggak takut sama musuh-musuhnya yang lain. Dia takut mati aja gitu, Qin Shi Huang ini ya. Nah, teman-teman, dan ada 36.000 lembar kayu yang bertuliskan huruf kuno ditemukan dalam sumur tua di sebelah barat Provinsi Yunnan tahun 2012 ya. Ini berasal dari 259 sebelum Masehi sampai 210 sebelum Masehi. Nah, di dalamnya itu ditemukan perintah yang dibuat oleh Qin Shi Huang sendiri untuk mencari ramuan keabadian ke seluruh Cina gitu ya. Nah, ini sekarang masih ada teman-teman ya. Tulisan-tulisan Qin Shi Huang ini ya. Nah, teman-teman, kemudian ia memerintahkan ahli-ahli kimia untuk menemukan ramuan keabadian. Jadi orang-orang pintar waktu itu ya. Nah, ada 460 sarjana. Ini tabib-tabib nih yang akhirnya tidak menemukan ramuan itu, kemudian dikubur hidup-hidup karena gagal membuatnya ya. Mereka karena dia gagal membuat Qin Shi Huang ini menjadi abadi gitu ya, menjadi nggak bisa mati, jadi dia dikubur hidup-hidup ya. Wah, saya bersyukur sama Tuhan ya, untung saya nggak hidup zamannya Qin Shi Huang ya, kalau nggak saya ikut dikubur hidup-hidup juga tuh bersama mereka gitu ya. Nah, teman-teman, kemudian ada satu tabib ya yang terkenal namanya Xu Fu ya. Nah, Qin Shi Huang ini memberi Xu Fu armada kapal untuk berlayar mencari ramuan keabadian. Ini berlayarnya bukan di Cina gitu ya. Mereka diutus berlayar di Cina, sudah nggak ada nih ramuan kayak gitu. Jadi diutus ke negara lain gitu ya. Kemudian setelah itu tak lama kemudian Xu Fu kembali dan mengaku telah menemukan pulau yang disebutnya penuh semak yang bisa memberikan hidup abadi kepada kaisar. Ini katanya Xu Fu gitu ya. Nah, tapi ada tumbalnya. Ini tumbalnya luar biasa nih, yaitu 6.000 perawan untuk memperoleh ramuan ini. Gitu ya, itu ada di sejarahnya ya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Nah, Xu Fu berlayar mencari ramuan keabadian ini dan di dalam kapalnya itu bersama 6.000 perawan ya. Dan sejak saat itu Xu Fu tidak pernah kembali lagi ke Cina. Rupanya memang ramuan itu nggak ada gitu ya. Jadi dia karena dia takut pulang, dia tidak kembali lagi ke China. Dan 8 tahun kemudian Xu Fu dan 6.000 perawan itu mendarat di Jepang. Nah, itulah kenapa obat-obat tradisional di Jepang itu mirip dengan
yang di China. Jadi waktu dulu saya belajar di Jepang, kok mirip juga ya sama traditional Chinese medicine yang ada di China ya. Nah, di sini di ramuan-ramuan anti-aging zaman dulu ini itu banyak ramuan eliksir anti-aging yang dari kedua negara ini bentuknya tuh mirip-mirip. Bentuknya eliksir ya. Eliksir itu rempah-rempah atau herba yang difermentasi ya. Nah, teman-teman, jadi Xin Shi Huang tidak pernah berhasil menemukan ramuan kehidupan ya. Dan akhirnya sang kaisar meninggal di usia 49 tahun ya. Meninggalnya masih muda pada tahun 210 sebelum Masehi ya. Nah, itu tahu nggak teman-teman dia meninggalnya kenapa? Karena dia merasa akhirnya Xin Shi Huang itu pada umur menjelang 49 itu dia merasa berhasil menemukan ramuan keabadian. Nah, jadi dikantongin ramuan keabadian itu, ya. Bentuknya itu logam cair yang sekarang kita kenal dengan merkuri. Ternyata itu yang malah membuat dia mati. Gitu, teman-teman ya. Salah obat ya. Nah, jadi meski demikian, tampaknya obsesi itu tidak pernah padam ya. Sebanyak 8.000 pasukan terakota termasuk kuda dan kereta ditata di makamnya untuk melindungi sang kaisar di alam baka. Ceritanya begitu ya, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman suatu saat sempat berkunjung ke Cina, nah ini adalah makamnya Xin Shi Huang ya. Sekarang terkenal ya, terakotanya ini atau dari tanah. Lihat ini ya, teman-teman ya. Nah, memang sampai saat ini belum ada ramuan yang membuat orang hidup abadi. Namun eliksir itu bisa ternyata memang bermanfaat membuat orang sampai tua itu bisa sehat. Itu memang ada manfaatnya ya. Nanti hidup abadinya di surga ya, gitu. Nah, teman-teman, jadi penemuan ramuan panjang umur di Cina ini tahun 7000 sebelum Masehi di Cina itu ditemukan eliksir ya. Ramuan panjang umur itu ya. Eliksir ini sampai sekarang masih dipakai di China sebagai minuman kesehatan ya. Jadi kalau teman-teman lihat eliksir-eliksir yang ada di Cina itu penemuan ribuan tahun yang lalu tuh ya. Nah, eliksir ini selanjutnya disebut dengan wine. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat sejarah wine tradisional yang pertama kali ditemukan itu bukan di Prancis, di Bordeaux, tapi dari China, teman-teman. Nah, tapi kalau dibuat secara modern itu yang menemukan pertama pembuatan secara modern itu di Prancis, di sana di Bordeaux ya. Nah, eliksir ini selanjutnya disebut wine ya, wine tradisional China yang mengandung antioksidan polifenol untuk melawan radikal bebas. Jadi ada apa sih di dalam eliksir itu yang membuat orang-orang itu umurnya panjang? Ternyata setelah diteliti di dalamnya itu ada satu zat yang membuat orang itu bisa panjang umur dan sehat. Itu namanya polifenol, teman-teman ya. Nah, sorry, entar. Itu namanya polifenol ya. Nah, teman-teman, sekarang kita pengen tahu kenapa sih manusia itu bisa menua dan mudah sakit ya. Nah, teman-teman, ada satu banyak sekali penelitian sih, bukan satu ya, mengenai the secret of longevity ini. Jadi ilmu kedokteran juga terus mencari rahasia panjang umur dan cara mengatasi terjadinya proses penuaan dan munculnya berbagai penyakit akibat penuaan ya. Ini sekarang sudah menjadi cabang ilmu kedokteran sendiri ya, anti-aging ini ya. Nah, teman-teman, pertanyaan di segala abad nih, dari zamannya Xin Shi Huang dulu sampai sekarang nih, yaitu mengapa manusia bisa menjadi tua sih? Kenapa gitu ya? Terus apakah proses penuaan itu bisa dicegah? Kemudian apakah proses penuaan itu bisa diobati seperti penyakit lainnya? Jadi kalau orang sakit tipes diobati ya, tipesnya nanti sembuh. Nah, apakah penuaan itu juga penyakit yang bisa diobati ya? Nah, apakah usia manusia bisa lebih panjang dari sekarang? Nah, ini adalah hal-hal yang diteliti di dalam ilmu kedokteran anti-aging ini.